Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Alkisah ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama semayat. Tindakan ini dilakukan pemuda tersebut ketika keluarga dari para jenazah meninggalkannya ke kuburan. Pemuda tersebut menggali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga. Pemuda ini akan mengambil kain kafan yang telah dikubur bersama jenazah. Pemuda ini mengambil kain kafan apabila dianggap sangat berharga oleh pemuda tersebut. Lantas pada suatu hari, dia menggali kubur untuk jenazah seorang gadis nan cantik jelita. Begitu suasana sepi, pemuda itu kembali menggali kuburan gadis cantik jelita tersebut. Pemuda penggali kuburan ini lalu mengambil kain kafan yang tadinya membungkus gadis jelita tersebut. Namun, saat membuka kain kafan, syahwat pemuda itu pun memuncak naik. Betapa tidak, tak hanya memiliki wajah yang cantik, gadis ini mempunyai tubuh yang indah, sehingga mengundang syahwat sang pemuda penggali kuburan tersebut. Tak pelak, pria tersebut langsung menggauli mayat gadis itu. Namun setelah itu sang pemuda sangat gelisah. Pemuda ini merasa dikejar-kejar oleh dosa lantaran perbuatan bejatnya itu. Pemuda ini lantas mendatangi masjid Rasulullah SAW di Madinah. Di sana pemuda penggali kubur ini tidak langsung bertemu Rasulullah SAW, melainkan dengan sahabat beliau yaitu Umar bin Khattab. Sekedar pengetahuan kita bersama bahwa kisah ini terjadi setelah peristiwa hijrah Rasulullah SAW, yaitu dari Mekah ke Madinah. Peristiwa ini terjadi di ketika Rasulullah berdakwah di Madinah. Usai mengucapkan salam, pemuda ini langsung bertanya dengan nada hati-hati disertai rasa cemas terhadap Umar bin Khattab tentang perbuatan zinanya. Lalu pemuda ini bertanya kepada Umar, "Apa pendapat Anda wahai Umar jika ada seseorang yang berzina?" tanya pemuda tersebut. Lalu sang Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab pun berkata kepada pemuda tersebut bahwa apabila orang tersebut sudah menikah, maka harus dihukum rajam sampai dia mati. Namun jikalau belum menikah, orang tersebut dihukum cambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun, jelas Umar bin Khattab kepada pemuda tersebut. Lalu pria penggali kubur itu pun kembali menanyakan bagaimana kalau orang tersebut berzina dengan mayat dan orang tersebut belum menikah. Mendengar ucapan pria penggali kubur tersebut, Umar bin Khattab pun terdiam dan merasakan bulu kuduknya berdiri. Sungguh keterlaluan, saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang berbuat keji seperti itu? Tanya Umar bin Khattab. Dengan gemetar, pria tersebut menjawab, "Saya sendiri wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" tanya pemuda ini kepada Umar bin Khattab dengan bimbang. Umar bin Khattab pun terdiam lalu masuk ke dalam masjid dan menangis. Rasulullah SAW yang melihat Umar yang sedang menangis lalu bertanya penyebab Umar yang menangis tersebut. Lalu Umar menjawab, "Di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri dan ia ingin bertobat dari dosanya," ungkap Umar kepada Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin, Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kahaubawi menceritakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tersebut. Setelah Umar bin Khattab memanggil pemuda itu di luar dan mengajak masuk ke dalam masjid berhadapan dengan Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah SAW, pemuda tersebut menangis terseduh-seduh yang membuat Rasulullah penasaran akan tangisannya tersebut. "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" tanya Rasulullah SAW. "Aku terlalu banyak dosa,"
Aku takut jika Allah marah kepadaku ya Rasulullah, jawab pemuda itu. Rasulullah SAW pun berkata, jikalau pemuda tersebut tetap enggan mengatakannya, maka pemuda itu akan selalu dibebani oleh dosanya sendiri. Pemuda itu pun terdiam dan menundukkan kepalanya sembari memberanikan diri untuk menceritakan perbuatan dosa yang telah dia lakukan kepada si mayat tersebut. Mendengar pengakuan pemuda itu, Rasulullah SAW pun murka dan seketika itu juga mengusir pemuda penggali kubur tersebut keluar dari masjidnya. Sang pemuda akhirnya keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya pemuda ini ingin sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda ini terus melangkah tanpa arah dan tujuan bagi dirinya karena gelisah akan dosanya terhadap perbuatan yang telah dia lakukan kepada mayat perempuan yang telah dia gauli tersebut. Namun dalam pengembaraannya, pemuda tersebut akhirnya menemukan sebuah gua. Di gua tersebut, sang pemuda menangis sejadi-jadinya dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 40 hari berada di dalam gua, pemuda itu hanya memakan apa adanya yang ditemukan di dalam gua. Hingga pada suatu hari, Rasulullah SAW memanggil pemuda tersebut. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa pemuda tersebut. Setelah itu, sang pemuda akhirnya meninggal dunia. Dalam riwayat lain mengatakan bahwa di ketika sang pemuda ditanyakan oleh Rasulullah SAW tentang dosanya, pemuda itu pun terdiam. Kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansar. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburnya, lalu kubukakan kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba si mayat itu bangkit dan berkata kepadaku, "Sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah SAW sangat marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertaubat dengan sebenar-benar kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah SAW. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua itu. Ia pun berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau tolak taubatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat nanti. Sungguh saya tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak nanti." Bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah SAW. Jibril pun berkata,
"Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan Allah bertanya, 'Apakah engkau yang menciptakan makhluk?' tanya malaikat Jibril. 'Allah lah yang menciptakan diriku dan juga semua makhluk,' jawab Rasulullah SAW. Lalu Jibril bertanya kembali, 'Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?' 'Tidak,' jawab Rasulullah. 'Hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya.' 'Apakah engkau yang menerima taubat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?' tanya Jibril kembali. Rasulullah SAW pun menjawab, 'Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan,' jawab Rasulullah. 'Wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya," kata malaikat Jibril. Lalu turunlah ayat, yaitu surat Ali Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Selanjutnya Rasulullah SAW memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosanya dan menerima taubatnya. Tak lama setelah pemuda itu menerima kabar dari Rasulullah SAW akan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lama kemudian pemuda itu pun meninggal dunia secara husnul khatimah. Sahabatku semua, itulah sekilas kisah tentang penggali kubur yang setubuhi mayat wanita hingga bikin Rasulullah SAW murka, dan Allah pun menurunkan sebuah ayat tentang pengampunan taubat pemuda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.